Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah PA hari ini, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun kita beribadah online, namun Tuhan Yesus juga hadir bersama kita loh. Sebelum memulai ibadah, yuk kita bersaat teduh terlebih dahulu. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Puji Tuhan. Ya, kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 17 Oktober 2021. Masih dari rumah kita masing-masing. Ageni berharap adik-adik tetap semangat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini Kak Ageni juga ditemani oleh Vin. Vin juga masih tetap bersemangat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Oke, kita mau menyapa teman-teman kita dengan bernyanyi Apa Kabar? Mari Bergembira. Silahkan adik-adik yang di rumah, kita berdiri. Kita mau bernyanyi bersama Apa Kabar? Mari Bergembira. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan untuk puji Tuhan. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 putar. Sekali lagi. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan untuk puji Tuhan. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 putar. Duduk yang manis. Baik adik-adik, kita akan berdoa. Gimana sikapnya? Tangannya ditutup, matanya dipejamkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami begitu mengucap syukur untuk kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini, hari yang dijadikan Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesai. Berkati kakak-kakak yang akan melayani pada pagi hari ini. Berkati juga adik-adik. Tuhan siapkan hati mereka untuk mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita masih mau memuji Tuhan. Tetapi kita tidak memakai musik ya. Musiknya dari petikan jari dan tepuk tangan, juga hentakan kaki ya. Oke adik-adik yang di rumah, ikutin Kak Geni pelan-pelan ya. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 215 dengan Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Bisa? Ulangi lagi ya. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Ya, agak cepat ya. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Oke, nanti di rumah diulangi lagi, diingat-ingat lagi. Yang punya Kidung Ceria bisa berlatih di rumah nomor 215. Ya, kita lanjut memuji Tuhan lagi. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah.
Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita akan nyanyi satu lagu lagi, Cinta Akan Yesus. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sekarang waktunya kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab minggu ini terambil dari Kitab Kejadian 37, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Sekali lagi ya adik-adik, pembacaan Alkitab minggu ini terambil dari Kitab Kejadian 37, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Bunyinya demikian. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kaleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi. Dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Kaleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat ku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Kaleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Hari Minggu adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama baca firman.
dan melihat cuplikan video tentang seorang anak yang bernama Kaleb. Dia melakukan kesalahan di awal yang tidak menceritakan kesalahan apa yang sudah dibuatnya. Namun setelah dinasehati oleh ayahnya, Kaleb menceritakan kesalahan yang sudah dilakukannya. Dan sebentar, adik-adik, kakak akan memperlihatkan beberapa gambar tentang hal yang baik dan yang buruk. Ini gambar tentang apa ya adik-adik? Ya, gambar ini termasuk hal yang benar atau salah. Nah, dari dua kelompok gambar tadi, kita bukan sekedar tahu saja adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan diminta untuk melakukan hal-hal yang benar dalam kelompok gambar tadi. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan menginginkan anak-anaknya melakukan yang benar di hadapannya. Inilah yang dilakukan Yusuf dalam pembacaan kita saat ini. Adalah Yusuf, anak dari Yakub dan Rahel. Di umurnya yang masih sangat muda, tak kala berumur 17 tahun, Yusuf sudah biasa mengembalakan kambing, domba bersama dengan saudara-saudaranya. Yusuf juga senantiasa membantu orang tuanya. Yusuf juga seorang anak yang berani. Ketika ia mengetahui bahwa saudara-saudaranya melakukan sesuatu yang jahat, kejahatan kakak-kakaknya ia sampaikan kepada Yakub ayahnya. Jadi sejak dini Yusuf sudah berani untuk berkata dan berbuat yang benar. Luar biasa ya adik-adik yang dilakukan oleh Yusuf. Dia tidak menyembunyikan perbuatan buruk saudara-saudaranya. Karena jika dia tidak melakukannya, berarti dia juga ikut berbuat salah. Yaitu menyembunyikan kesalahan saudara-saudaranya. Nah, tahukah adik-adik? Ternyata ayahnya Yakub begitu sangat menyayangi Yusuf. Ditunjukkannya dengan memberikan jubah yang sangat indah kepada Yusuf. Jubah yang dikenakan Yusuf ini sangat beda dengan yang dimiliki oleh saudara-saudaranya. Alhasil, tindakan Yakub ini menimbulkan kebencian dari saudara-saudaranya terhadap Yusuf. Kira-kira perbuatan apa yang kemudian mereka lakukan adik-adik? Ya, kakak-kakaknya tidak mau lagi menyapa dengan ramah atau berbicara secara baik-baik dengan Yusuf adik mereka. Kebencian sudah menguasai mereka. Mereka telah melakukan hal yang buruk di mata Tuhan. Nah, adik-adik, Yusuf memberikan kita teladan untuk berani menyampaikan kebenaran. Walaupun kita masih sangat muda, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus berani untuk berkata dan berbuat yang benar. Mari kita mulai dengan hal-hal yang sederhana ya adik-adik. Untuk melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Antara lain rajin berdoa, tidak mencuri, tidak menyontek, tidak marah-marah, dan masih banyak lagi hal-hal baik yang dapat kita lakukan di dalam keseharian kita. Karena Tuhan menginginkan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui perkataan dan perbuatan kita yang benar.
Tetap semangat ya adik-adik untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita di dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman kita hari ini. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di hari yang baru. Terima kasih untuk setiap firman yang sudah kami dengar. Kiranya firman yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam keseharian kami. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mengikuti teladan Yusuf untuk melakukan hal-hal yang benar melalui perkataan dan perbuatan kami. Tuhan, sertai kami selalu agar kami dapat menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami Bukit Sentul. Kiranya gereja kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar dan lingkungan sekitar kami. Kami berdoa juga untuk Ibu Pendeta, majelis-majelis, pelkat, komisi, dan setiap program yang ada, yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Kiranya semua Engkau berkati boleh berjalan sesuai rencana-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tak lupa kami berdoa juga ya Bapak untuk negara kami. Engkau berkati Bapak Presiden juga jajarannya dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini. Engkau buka jalan, Engkau buka jalan keluar agar kami juga dapat berdamai dalam kondisi pandemi saat ini. Sempurnakanlah doa kami yang jauh dari sempurna ini ya Bapa. Semua ini kami naikkan dan kami alaskan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan terambil dari Amsal 23 ayat 16. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Sekali lagi, Amsal 23 ayat 16. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Ayo diambil dulu, disiapkan dulu uang persembahannya dan celengannya. Kalau sudah, siapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan persembahan. Kita akan mengangkat satu pujian dalam memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita angkat tangan kanan kita doakan persembahan kita. Tuhan, berkatilah persembahan kami. Kita akan angkat satu pujian, bawa persembahanmu. Dengan rela
kita sudah sama-sama memberikan persembahan, sekarang waktunya kita mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Mana sikap doa yang baik dan benar? Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami anak-anak-Mu sudah boleh memberikan persembahan. Besar kecil persembahan yang kami berikan kiranya boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati kami, tangan-tangan yang sudah memberi persembahan, biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.